Baru udah agak tenang dia balik ke rumah. Gitu, dah. Tahun demi tahun pun berlalu. Kisah tentang kakek Acep dan sosok dari hutan bambu itu disampaikanlah itu turun-temurun ke anaknya dan juga ke cucunya. Bahkan sampai tua pun kakek Acep ini nggak pernah lupa sama kejadian itu, nggak pernah. Tapi siapa sangka kalau kisah yang sudah terjadi puluhan tahun silam ini ternyata masih terus membayangi Acep sampai akhir hayatnya. Jadi di tahun 2017 waktu kakek Acep ini sudah berusia 85 tahun kurang lebih waktu itu ya, kesehatannya kakek Acep ini sudah ngedrop sampai kakek Acep tuh udah nggak bisa gerak lagi Makin hari badan juga makin habis sampai udah kelihatan cuma tulang membalut kulit aja. Kakek Acep juga cuma bisa berbaring di kasurnya sepanjang waktu. Dan karena istrinya atau nenek Sarin sudah meninggal di tahun 2011, kakek Acep pun dirawat sama anak dan juga sama cucunya, termasuk sama si Wawa. Nah di tengah sakitnya itu kakek Acep ini sering tiba-tiba ngucap, wah, lepasin, aku mau pulang, kata kayak gitu. Suka meracau kayak gitu. Awalnya pihak keluarga mikir ya udah itu kakek Acep cuma ngeracau atau ngigau lah gitu kan. Tapi entah kenapa selalu kalimat ini yang dia ucapkan berkali-kali itu loh, selalu kalimat itu aja, nggak pernah yang lain. Kalau ngeracau kan kadang kalimat yang lain juga kan, ini nggak, cuman itu aja, lepasin, aku mau pulang. Setiap kali ngeracau cuman kalimat itu aja. Nah pihak keluarga tuh nggak tahu nih di sini apa harus dilepasin apa, nih pasti ada apa-apa, soalnya kalimat itu terus yang diulangin. Mereka nggak tahu mau ngapain ya kan. Sampai tiba-tiba suatu hari ada teman kakeknya Acep ini datang ke rumah. Kalian ingat teman yang kakek Acep yang namanya Herman? Ingat kan? Yang pertama kali kasih tahu soal ilmu kebal tuh kakek Herman masih hidup, Wak. Dan kakek Herman ini lain tiba-tiba datang ke rumah. Nyampe di rumah, si kakek Herman ini ngobrol lah sama pihak keluarga, sama anak dan juga cucunya kakek Acep. Dia bilang, maaf saya datang nggak ngabarin dulu. Kondisinya memang sudah mendesak, makanya saya langsung ke sini. Kaget keluarga ya kan, ada apa nih? Bingung. Maksudnya mendesak gimana nih? Kayak emangnya ada apa? Ini berkaitan sama Acep. Tadi malam saya mimpi ngelihat Acep dililit ular besar. Acep minta tolong sama saya untuk melepasin dia. Saya rasa harusnya sekarang Acep ini sudah meninggal. Tapi ternyata ada yang ngehambat perjalanannya, Dek, kata gitu. Nah denger itu keluarga makin shock lagi loh. Emangnya apa yang ngehambat kakek Acep ini? Dan gimana cara ngelepasinnya? Loh kalian nggak tahu? Dulu kakek Acep ini pernah belajar ilmu kebal. Kata kakek Herman lagi. Tahu? Kemarin sempat juga ada kejadian kakek Acep ini nusuk lehernya sendiri pakai pisau, Pak. Kayak memang kakek Acep udah pengen meninggal tapi pisaunya nggak tebus loh. Pasti karena ilmu kebal itu kan. Nah iya itu betul. Dulu saya juga pakai ilmu itu dan saya yang pertama kali ngasih tahu Acep soal ilmu kebal ini. Tapi saya udah lama ngelepasin semuanya. Acep belum. Dan sepertinya ular yang saya lihat di mimpi saya tadi malam itu ada kaitannya sama ilmu kebal yang diapain sama si Acep ini. Kalau kalian izinkan, saya mau ngobrol berdua aja sama Acep. Siapa tahu saya bisa bantu. Kasihan Acep, kata kakek Herman. Pihak keluarga pun ngizinin. Lalu kakek Herman ini ngobrol berdua lah sama kakek Acep di dalam kamarnya kakek Acep, Wak. Pihak keluarga nggak tahu pasti mereka ini apa yang sedang mereka obrolkan ya. Tapi yang jelas beberapa hari setelah kedatangannya kakek Herman, Wak, kakek Acep baru meninggal dunia dengan tenang. Meninggal kakek Acep, Wak. Pastinya pihak keluarga sedih lah karena kehilangan kakek Acep kan. Tapi di sisi lain mereka juga agak lega gitu loh. Karena kakek Acep udah nggak kesakitan lagi. Dengan hati yang lapang mereka pun melangsungkan proses pemakamannya kakek Acep. Belum habis ceritanya, belum. Beberapa waktu setelah kakek Acep ini dikubur, Wak, pihak keluarga ketemu lagi sama kakek Herman ya kan. Nah pihak keluarga nanya lah ini apa yang kakek Herman obrolin sama kakek waktu dia datang kemarin. Nah lalu di situ kakek Herman cerita lah, Wak, kalau ternyata ada sesuatu yang terjadi sama kakek Acep waktu dia pergi berlari ngelawan sosok di hutan bambu setelah dengar cerita Sari itu loh. Waktu dia pergi ke sana, waktu dia bawa kujang. Nah itu. Jadi ternyata, Wak, sebelum kakek Acep ini ngebabat habis pohon bambu di sana, kakek Acep ini sempat kok ketemu sama sosok tuh, sempat. Bahkan nih, Wak, mereka sampai kayak macam bertarung tanda kutip kayak gimana lah caranya. Tapi kakek Acep ini hampir kalah. Akhirnya kakek Acep lari lah ini, langsung berlari ke rumahnya Abah untuk minta bantuan gitu lah. Abah si guru spiritual yang ngajarin ilmu kebal itu loh, pergi ke sana dengan segala ilmu yang Abah punya. Abah macam ngasih kekuatan lebih ke kakek Acep. Tapi tentu ini nggak gratis. Kakek Acep harus membayarnya dengan tumbal nyawa. Aku kasih kau pasti menang, tapi kekuatannya minta tumbal. Kakek Acep yang waktu itu masih kebawa emosi kali,
dia nggak peduli sama syarat tumbal itu, langsung diain sama kakek Acep. Akhirnya abah ngasih lah itu kodam itu atau kekuatan tanda kutip itu ke badannya si Acep. Dan kodam ini adalah ular besar. Ular inilah yang ngebantu kakek Acep ngelawan si sosok itu, Wak. Nah makanya sosok itu berhasil macam dikalahkan gitu. Baru dibabatnya semua apa itu